adik-adik ya, dan adik-adik semua melalui WL-nya ya. Ya, kecuali WL-nya semua adik-adik ya. Untuk pelayanannya pada pagi hari ini, dan sekarang kita masuk ke bulan yang baru ya, dan memang seperti yang tadi spill ya oleh WL bahwa bulan ini, bulan Agustus, tentu sangat erat hubungannya dengan kemerdekaan. Nah, ini saya sedang ngomong aja di depan ini sudah banyak orang jalan pakai baju merah putih. Kira-kira apa ya? Jalan-jalan. Gimana kita bicara? Ya, karena memang bulan Agustus ini pasti sangat-sangat familiar dengan yang namanya kemerdekaan. Karena itu bulan ini pun kita membahas tentang kemerdekaan, dan hari ini kita bicara tentang merdeka dari dosa. Ya, merdeka dari dosa. Ayat firman Tuhan yang akan kita kupas pada pagi hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-39 ya. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-39. Hanya satu ayat saja kita akan bahas ya. Demikian firman Tuhan, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ya, ini adalah kata-kata daripada Rasul Paulus ya, dan setelah dia bercerita tentang Tuhan Yesus, ini kesimpulannya ya, di dalam dialah, di dalam Yesus Kristuslah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Nah, tapi yang dikomparasikan di sini adalah yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Yang pertama kita bisa ambil adalah rupanya ini bicara tentang memperoleh pembebasan itu karena Yesus. Ya, katakan dalam dialah memperoleh pembebasan. Ya, jadi ini bicara tentang pembebasan dosa itu hanya dari Yesus Kristus. Saya yakin kalau Bapak Ibu sudah cukup lama bekerja, apalagi kalau saya lihat dari sini wajah-wajah yang sudah sangat familiar dengan saya, pastinya Bapak Ibu masih ingat betul, bahkan sudah menjadi doktrin Kristen kita bahwa keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang membuat kita selamat, yang menjadikan keselamatan itu jaminan pasti. Nah, karena itu saya nggak mau bahas dulu lebih lanjut. Saya yakin kita semua masih sangat hafal. Tapi yang menarik yang kedua, dikatakan di ayat yang bagian terakhir, tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi perbandingannya di sini adalah hukum Musa. Hukum Musa itu apa sih? Perjanjian lama. Ya, kalau kamu begini, kamu begini, kamu begini. Wah, ini semua detail ditulis di dalam hukum Musa. Ya, aturan-aturan salah satu contohnya hari Sabat. Makanya Yohanes 5 menulis ada orang yang 38 tahun lumpuh, terus disembuhkan oleh Tuhan Yesus, walau itu ya. Tapi kemudian ketemu orang Farisi yang ditegur apa? Hei, ini hari Sabat, ngapain lu bawa tilam? Ya, ini orang 38 tahun lumpuh, semua orang tahu ini orang lumpuh, dan tiba-tiba dia berjalan, bukannya kasih selamat, bukannya wih siapa yang kasih mujizat, enggak, tapi dia langsung mengkritik apa? Lu ngapain bawa tilam? Ini hari Sabat, hari Sabat nggak boleh bawa barang. Bayangin ya. Jadi seketat itu bicara tentang hukum Taurat atau hukum Musa. Nah, yang menarik sebetulnya bentuk dari hukum Musa ini pun bisa kita jumpai 2023. Ya, ada dua penjelasan besar tentang aturan-aturan dalam agamawi. Yang pertama, orang tahu bahwa mereka ini berdosa. Nah, karena itu mereka mau berbuat
baik supaya perbuatan baiknya ini mengurangi perbuatan buruknya. Ya, perbuatan baik mengurangi perbuatan buruk. Makanya kita percaya bahwa nanti ada pengadilan terakhir. Saya bilang kita, saya pun percaya. Ya, saya pernah cerita ya. Kalau nanti akan ada pengadilan terakhir, kita semua akan ditimbang mana yang baik, mana yang buruk, ditimbang. Dan kalau yang banyak yang baik, ya puji Tuhan. Kalau yang banyak yang buruk, ciloko, ya toh? Ini aturannya. Maka dari itu mereka berlomba untuk mengumpulkan segala kebaikan supaya nanti ketika ditimbang itu aman, gitu. Ya, kurang lebihnya begitu. Ini konsep ini masih ada dan banyak kita jumpai dalam beberapa ajaran-ajarannya, ada hingga saat ini. Ya, maka dari itu banyak orang berlomba berbuat baik. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus kasih standar tentang berbuat baik. Ya, berbuat baik, masih ingat minggu lalu saya bicara. Firman Tuhan bilang kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, orang Farisi juga bisa, pemungut cukai juga bisa, presiden bisa, begal pun bisa. Betul kan? Kalau kamu hanya berbuat baik pada orang yang berbuat baik, standarnya Tuhan itu belum berbuat baik. Ya, kalau seorang istri tunduk pada suaminya, terus ditanya kenapa, suamiku tuh begitu mengasihi aku, sayang banget. Ya kan, gajiannya semua langsung ditransfer ke rekening saya. Waduh, ya. Ada amin ibu. Ya, ada bonus dari perusahaan langsung dikasih ke saya. Kamu lihat apa? Saya mah tunduk sama suami, ya kan? Berbuat baik. Tuhan bilang, ya, loh kalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik sama kamu, itu tidak dihitung perbuatan baik. Itu perbuatan normal. Semua orang bisa lakukan itu. Makanya minggu lalu saya bicara, yuk kita pikir, kira-kira kita itu sudah berbuat baik banyak atau sedikit. Gitu ya. Tadi malam setelah latihan musik di sini ya, tiba-tiba ada yang ngajak makan malam. Wih, saya mau oke-oke aja ya, loh. Saya turun, ada Vero, ada Pandu, ada Ronald, sama ada kekasihnya Ronald. Betul ya? Betul ya? Ini mau pastikan ya. Siapa tahu salah gitu ya. Ya, ada kekasihnya Ronald namanya, kalau nggak salah siapa tuh ya? No ya. Natalia ya. Nah, terus saya pikir waduh ini mau makan rame-rame ya, ternyata rupanya Ronald sudah punya janji sendiri sama Natalia, nggak tahu mana. Akhirnya kita hanya bertiga, saya, Vero, sama Pandu ya, kita makan. Nah, setelah itu puji Tuhan, saya dibayar. Saya dibayar, mantap ya. Itu makan malam terenak ya. Bukan karena tempatnya, karena juga bayar gitu. Tetapi pertanyaannya, apakah yang bayar itu berbuat baik? Dia memberikan apa? Gitu ya. Karena Pandu orangnya asik, jadi saya bayari Pandu. Berbuat baik? Rupanya tidak. Tidak loh. Betul ya? Kelihatannya kita berbuat baik, ternyata enggak. Maka dari itu, yuk kita coba cek lagi deh. Kita ini berbuat baik banyak atau sedikit? Kalau saya sih jujur saja ya, mungkin sebulan sekali bukan. Berbuat baik yang konsepnya Tuhan ya. Kalau konsepnya kita merasa semua perbuatan kita baik, kita merasanya begitu, betul? Gereja becek, terus kita bawa cari alat pel, kita pel gereja, dalam hati kita harus berbuat baik, mau rapi, menjaga kebersihan. Itu nggak berbuat baik, itu menjaga kebersihan. Tapi intinya adalah kalau kita mau cek hidup kita,
Dan kita mati, ketika kita mati itu kita ditimbang. Kira-kira sesuatu orang harus mau dipikirkan sendiri. Apakah kita akan dikasih keselamatan atau enggak? Kenapa? Biasanya kita ini kembali bukan jahat dibalas baik, tapi kita ini biasanya apa? Suaranya sayup-sayup, tapi itu pengakuan dosa ya. Ya, kita ini biasanya orang yang berbuat baik, kita balas dengan yang enggak baik. Enggak. Kadang-kadang kita tertipu sehingga kita merasa itu tidak berbuat jahat, tapi sebetulnya berbuat jahat. Contoh sederhana, maaf ya, memanfaatkan orang lain. Pernah di sini yang memanfaatkan orang lain? Oke lah, mungkin Anda merasa enggak memanfaatkan orang lain ya, tapi contoh-contoh sederhana itu memanfaatkan orang lain. Sederhana ini contoh saja nih, contoh. Ketika Feli, itu betul Feli kemarin masuk rumah sakit, nanti tolong doakan. Ya Feli ini dititipin ke omnya misalnya, ini contoh. Waduh, ketika dititipin ke omnya, mau makan apa aja dibeli sama omnya. Ya, udah sore waktunya mandi dimandikan. Jadi mamahnya jemput itu sudah kenyang, sudah mandi, sudah bubuk, jadi sudah fresh. Wah, mamanya senang. Terus besoknya mamanya mikir, sesopit mau makan lain. Daripada susah-susah, ya kan? Titipin lagi aja ke omnya. Wes besoknya datang lagi, titipin lagi. Diambil, sudah kenyang, sudah bersih, sudah fresh dan sudah bubuk siap. Lusa, titipin lagi. Saya mau tanya, sering kita begitu? Ya, kalau pergi ke Buhati jangan jam 10 mandu. Kenapa? Jam 12. Kenapa? Mesti ditawari mangan. Loh, main ke Buhati tidak salah. Tetapi ketika kita tanda kutip maaf memanfaatkan, loh, itu kadang-kadang kita nggak sadar. Tetapi buat firman Tuhan dari kacamata kita itu jahat. Memanfaatkan. Anak-anak sering memanfaatkan orang tua. Jujur, sering ada banget gitu. Kalau mau minta dibeli motor, langsung tiba-tiba jadi anak yang penurut, gitu. Disuruh apa aja siap, mama siap. Aku tuh sayang banget sama mama, gitu ya. Ujung-ujungnya minta beli motor, ya. Betul ya? Maaf kata itu Anda sedang memanfaatkan. Anda tahu orang yang baik dan Anda dekat dengan dia supaya Anda bisa mendapat keuntungan. Jahat atau baik? Jahat. Bahkan tidak normal itu jahat. Kalau tadi Anda baik sama orang baik, itu normal. Tapi kalau Anda memanfaatkan orang lain, itu jahat. Itu ngerti Pak Bartoki punya apian. Nek nyari Simbono kadang-kadang bisa mutang. Pak, aku nyari motor itu mogok cuma yo ngono begitu. Tak apa-apa yo, bawa aja. Tapi saya memanfaatkan. Nek ngono aku beli motor, Pak betul ape. Mumpung bisa mutang, lah ajar. Berarti ini orang memanfaatkan dan itu jahat. Tapi jujur, kalau kita mau buka lembaran-lembaran hidup kita, pernah? Jujur pernah? Sering? Ya mungkin sering. Ya. Dan bahkan kalau kita bisa bandingin sama perbuatan baik tadi, kayaknya banyak perbuatan jahat. Mungkin Anda nggak bunuh, mungkin Anda nggak berzina, mungkin Anda tidak menipu dan korupsi miliaran, tapi memanfaatkan orang saja. Itu sebetulnya sudah perbuatan yang tidak baik, jahat kepada Tuhan. Ya. Nah, berarti kalau bicara hukum, kira-kira bisa membawa keselamatan? Sulit. Kalau saya pribadi loh ya, monggo yang orang lain monggo, tapi buat saya pribadi, aku berkaca, jujur saya tidak bisa masuk. Orang masuk hitungan karena apa yang saya lakukan banyak jahat.
buruknya daripada baiknya. Tapi yang kedua, ada yang berkata begini, loh, nggak cuma bicara tentang ditimbang, tetapi dosa itu upahnya adalah maut. Jadi upah dosa ialah maut. Nah, kalau itu berarti hanya berdosa satu saja itu cukup untuk membawa maut. Ya, jadi perlu dipahami konsepnya. Maut itu konsekuensi dosa, bukan hukuman Tuhan. Gampangnya ini ya, kalau kamu minum sianida, kamu mati. Kamu minum sianida, kamu mati. Berapa kali minumnya? Sekali. Cukup sekali itu mati sudah. Apakah itu berarti dihukum oleh pemerintah? Apakah itu dihukum sama bapak ibu? Tidak. Tapi itu konsekuensi dari minum sianida. Nah, minum sianida, Anda mati. Minumnya berapa banyak? Sekali cukup. Mungkin Anda belum. Saya tiap hari olahraga, badan saya fit. Ya kan? Saya ini sehat walafiat. Maaf, sesehat apapun Anda, tiap hari Anda minum, makan, dijaga, pakai vitamin dan lain sebagainya, minum sianida sekali. Tapi ada orang-orang yang maaf kata, tolong, yang berkata begini, loh, kalau gitu ya mending saya minum sianida tiap hari, kan sama-sama mati. Saya bilang orang tolong apa? Ini cara pandang orang dunia. Nah kalau cuma sekali berdosa, binasa, ya mending tiap hari berdosa. Loh, bener ya? Ini cara pandang manusia begitu. Sekali tok berdosa terus saya binasa. Wah, lalu mending aku bendino ya. Aku sih wong, ya toh? Bendino manfaatin duit. Seperti yang tadi saya bilang ya, oh bendino manfaatin berarti. Setiap hari memanfaatkan orang lain untuk kepentingan sendiri, toh endingnya tetap mati. Betul ya? Ada orang-orang yang kalau seperti itu, berarti itu orang yang tadi berpikir bahwa oh minum sianida sekali mati, terus berdino tak jus sianida. Itu deh. Mereka berpikir dosa itu enak. Padahal enggak. Kenapa? Karena dosa ini tidak hanya konsekuensi sama Tuhan, Bapak Ibu, tapi konsekuensi sama orang. Saya kasih contoh saja. Yuk kita buka. Mana ya? Keluaran 22 ayat 1. Keluaran 22 ayat 1. Ini bicara tentang aturan. Cuma dari aturan ini kita bisa melihat apa sebetulnya dampak yang terjadi. Ya. Keluaran 22 ayat 1. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba, si dicuri kira satu loh ya. Yang kedua ya satu lembu satu domba atau biasanya ya. Jadi satu-satu gitu ya. Seekor lembu atau seekor domba dan membantainya, disembelih lah gampangannya ya, atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu tunggal, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Menarik, ada orang nyuri lembu, ada orang nyuri domba, dan dombanya itu disembelih atau dijual, kok hilang selama ceritanya. Tapi kita nggak suruh temui romomu pengakuan dosa. Itu dan memang bilang harus bayar gantinya. Dan gantinya nggak main-main. Nyolongnya berapa? Gantinya 5. Ya kan? Nek lembu 5, nek domba 4. Dan ini bentuk keadilan. Jadi maaf ya, nek ada nyolong motor siji, ganti motor dulu. 4 atau 5, betul ya? Ketemunya Mas Budi, terus maafkan
Ketahuan CCTV, ngomong cukup tahu bayar ya. Ya, kalau kaosnya harganya 100.000, berarti saya harus ganti 400.000 atau 500.000. Itu adil loh, Pak Budi. Anda nggak merasa? Ini firman Tuhan yang bilang. Ya, kenapa sih? Karena dosa itu merusak. Tidak hanya merusak yang kelihatan, tapi yang paling berat adalah merusak yang tidak kelihatan. Apa sih? Artinya wong. Contoh sederhana, saya ambil uangnya di 100.000, dinyariin sampai omongin, mau satu semua, ini nanti harus dilek-lek, mau mendoa, harus dilek-lek, buka CCTV, oh dijupuk Pak Pendeta 1.000. Ketika saya ditemui Pak Budi, oh tadi ngambil 100.000 ya. Murah, jadi sopo ngapusi, bukan. Oh iya, sorry, aku kira aku butuh bensin, terus aku ganti 100.000. Saya tanya, menyelesaikan masalah? Ya. Anda tahu betapa hancur hatinya Budi ketika dia tahu pendetanya ambil uang. Loh, bukan masalah 100.000-nya bro, itu kan, tapi kehancuran hatinya itu. Loh, mungkin bukan pendetanya ya, mungkin karyawannya. Loh, gue itu tak percaya, betul kan? Ya Budi, gue tak percaya. Iki kelola, aja sampai rugi. Iki toko kita bareng-bareng makan di sini, dan malah berubah. Betul kan? Memang gue bilang 3, 4, 5 kali harusnya. Anda ngapusi bujumu, jangan kira permohonan maaf menyelesaikan segala. Betul? Karena berpikir seberapa sakit istrimu atau suamimu yang atau itu. Karena kita hanya meremehkan dosa, sehingga kita bilang sudah. Kalau nggak ketahuan puji Tuhan, kalau ketahuan minta maaf. Itu kan opsinya. Dan berdoa supaya tidak ketahuan. Betul ya? Firman Tuhan bilang loh, kalau kamu itu nyolong ganti 4-5 kali. Kenapa? Karena Tuhan tahu ada kerugian non material yang ada, ya, yaitu perasaan sakit hati, jengkel, benar? Ya, ketika Surya mulai nakal, ya semoga tidak, ya, menyebabkan kerugian mamanya 1 juta rupiah. Terus kamu bilang, "Mah, rasa khawatir, aku ini lomba menang." Tak ganti 1 juta etreng, tak ganti. Bukan masalah duit. Ibumu ini hancur hatinya ini dosa. Betul kan? Ya? Maka dari itu Tuhan bilang, ayo kita hadapi dengan dosa. Satu dosa itu sudah membawa kebinasaan. Nah, kok kamu malah dengan enjoy-nya menikmati dosa, Anda berpikir bahwa dosa sedikit sama dosa banyak kan sama. Mending dosa banyak. Iku nek mangan sate, ya? Mangan sate siji mbek akeh, kolesterolnya kok, terus P4 yang banyak sekali ya. Ya kan, itu kalau sate. Nah kalau dosa itu enak. Ya ini dampaknya, makanya jangan heran ketika kamu berbuat dosa ada dampak yang harus kamu terima. Kalau kamu sering menipu, jangan heran tidak akan ada orang yang percaya padamu. Itu jangan terus nyalain orang lain. Aku harus bertobat Pak Pendeta. Tenang, aku harus bertobat. Jalur aku sama Gusti Allah. Kok ya bojoku tetap tak percaya be aku. Jangan nyalain bojoku. Kamu sudah menipu dia. Betul? Firman Tuhan bilang ganti 4-5 kali. Materialnya semua kurang. Ganti sih oke. Tapi bagaimana dengan kerugian
dua material. Itulah mengapa Tuhan bilang, ayo kita harus benci dosa. Bukan hanya anti dosa, tapi benci dosa. Jangan sampai kita berpikir dosa itu menyenangkan. Ya, jangan pernah berpikir dosa itu menyenangkan. Kalau nggak percaya, ya tidak sendiri. Ya, kita yang pernah bersentuhan dengan dosa pasti tahu apa yang saya maksud. Ya. Ketika sudah tua baru menyesal. Sudah tinggal menghitung hari baru menyesal. Ya. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, ada sukacita. Jadi kalau yang pertama ditimbang, jelas kita nggak masuk itu kan. Yang kedua lebih parah, kita dosa sekali saja kita binasa. Kita minum sianida sekali saja kita binasa. Sudah berdosa? Sudah belum? Jujur, sudah berdosa belum? Sudah ya? Saya juga sudah. Kalau cuma satu cukup membawa saya kepada kebinasaan. Fix saya binasa. Ya, karena pasti saya sudah melakukan dosa. Ya, perangkatan siji pasti sudah. Nah, karena itu yang menarik dikatakan di sini. Maaf, balik ke Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Dikatakan di sini bahwa pembebasan dari segala dosa ini hanya oleh Yesus Kristus. Gak bisa oleh perbuatan baik, gak bisa oleh hukum yang sudah diatur, tetapi pembebasan dari segala dosa. Kata-katanya menarik, pembebasan. Kenapa ganti kata pembebasan? Karena dosa itu mengikat. Coba kita lihat Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat 34 bicara tentang hamba dosa. Coba kita lihat. Ini kata-katanya Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa. Sudah berbuat dosa? Haleluya. Ya. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba itu terjemahannya terlalu lembut. Sebetulnya itu budak dosa. Budaknya dosa. Sehingga ketika kita ada di dalam dosa, dosa itu mengikat dan membuat kita tidak bisa lepas dengan mudah. Tidak bisa. Ya, makanya di dalam Roma 7 ayat 19 dan 20 Paulus bilang, aku itu pengen berbuat yang baik, tapi yang melakukan malah yang buruk. Aku ini pengen berbuat baik, tapi yang melakukan yang buruk. Itu bentuk dari ikatan dosa. Dan terus ikatan dosa ini bagaimana cara menghilangkannya? Dia malah bilang, ya dengan percaya kepada Dia. Itu porsi Tuhan, percaya kepada Dia. Tetapi bagaimana dengan porsi kita? Apa yang istilah? Ada orang yang bertanya ke saya, Bapak Pendeta, kalau kita melakukan dosa yang lagi dan lagi, contohnya kita ngambil uang perusahaan, tidak ketahuan sih, tapi kita merasa menyesal, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni, haleluya, ya, ada kembalikan ke uang perusahaan, ada yang tahu, ada minta maaf sama Tuhan, Tuhan ampuni, haleluya. Ada mengkhianati pasanganmu, mungkin pasangan tidak tahu, tapi kemudian satu titik kau menyesal, meminta ampun sama Tuhan, Tuhan ampun, saya sudah tidak setia sama pasangan saya, walaupun pasangannya nggak tahu. Tuhan ampuni, haleluya. Ampuni, yakin saya. Tapi setelah itu dia masuk ke lubang yang sama. Dia berdosa lagi di situ lagi. Minta ampun lagi nih. Diampuni. Setelah itu berdosa lagi. Diampuni. Ini kalau firman Tuhan yang saya kutip modelnya begini. Keledai pun tidak jatuh di lubang
pasti menghasilkan sesuatu. Betul ya? Dengan masak nasi, airnya 3 gelas, hasilnya ternyata terlalu lembek. Contoh, yang masak nasi, airnya 3 gelas, hasilnya nasinya terlalu lembek. Besok ada masak nasi, airnya 3 lagi. Kira-kira jadinya apa? Yang terlalu lembek lagi itu dua. Ya, coba ulang ini itu pikir ya dua. Gitu. Apa yang kamu masukkan itu yang menentukan apa keluarnya, gitu ya. Nah, hal yang sama dengan perbuatan kita. Ketika Anda berkata bahwa Tuhan, aku mau bertobat, aku mau menyesal. Nah, kalau Anda mau menyesal, salah satu yang harus Anda lakukan apa? Yuk coba direview. Direview. Dosamu itu direview. Lu perlu. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dari dosa yang lalu dan kita tidak masuk ke dosa yang sama. Contoh nih. Itu saya ini ngapusi wong. Ya toh? Ngapusi wong ya, saya di sekolah dari trip. Cuman butuh duit. Saking kepepetnya butuh duit, akhirnya ngapusi wong. Bu, besok ada retreat, bayarnya 300.000. Oh ya wes, ini ibu 300.000. Retreat itu kan harus keluar dari rumah, ya toh? Iya jangan. Wah, wes besok aku tak nginep omahe kancaku. Ibuku ngertinya aku retreat, duitku itu 300. Untuk apa 300.000 itu? Ini masalahnya. SPP itu tak pakai dulu. Setiap orang tua ngasih SPP dipakai dulu. Nah, waktu ujian SPP harus lunas. Akhirnya ngampus si Bone dengan skenario retreat. Ibunya ngasih 300.000, oke aman semua, uang SPP terbayar, dia harus nginep di tempatnya 1 malam. Bro, aku nginep dulu ya semuanya, nggak masalah. Besoknya pulang, gimana retreat? Luar biasa, pembicaraannya jos. Padahal dia tidur di temennya, gitu ya. Kok Pak Pendeta tahu sangat bertahan? Kalau untuk pengalaman pribadi saja gitu. Tahu bertahan. Nah, pertanyaannya, kalau anak ini kemudian menyesal, Pak aku nggak sibuk ya. Jangan banget ya, ibunya sudah baik dengan dia bohong sama ibunya. Waduh, hari ini saya dengar Pak Pendeta sama menyampaikan ke bos yang menyesal. Pertanyaannya, orang cuma menyesal, coba kamu review. Kenapa kamu bisa ngampus ibu? Karena SPP-nya kamu buat jajan. Paham ya? Itu kan pangkal masalah. Nah, ya kalau sudah begitu, besok lagi ya jangan dibuat jajan. Setuju? Nah kalau terus menyesal, wah kamu nyesel ibu ya aku yang ini. Oke, setelah menyesal sesok, nah ibu SPP ya, jajan meneh. Saya tanya, semester berikutnya kamu sih naik? Kamu sih naik? Dan aku bingung, kenapa ya Tuhan, saya tidak bisa keluar dari dosa ini. Yang tolong, ya kan benar nggak? Setuju nggak? Loh, Anda tahu masalahmu itu baru ini. Ya sudah hindari ini supaya tidak masuk ke lubang yang sama. Loh, saya nggak bilang kalau kau bayar SPP-mu, kamu nggak akan bohongin ibumu lagi. Mungkin kau bohongin ibumu lagi, tapi bukan gara-gara SPP. Gitu loh. Oh berarti boleh ya? Ya bukan gitu juga. Tapi ketika kamu masuk ke lubang yang lain, ya kamu harus belajar lagi dari situ. Oh ternyata aku ngapusi boro-boro Pak motor kebut, motornya ibu. Saking wedine atau banding laptop, ya kan? Wah ini piye lu takut ya? Ngapusi bapake. Balik benda itu. Loh berarti kan kesimpulannya
oh besok naik motor pelan hati-hati supaya nggak nabrak, supaya tidak dimarahin dan sampai ngapusin bapaknya. Kan gitu tuh, hal sederhana ya. Tapi kadang-kadang kita nggak lakukan itu. Kita hanya fokus sama penting aku harus minta maaf dari Gusti. Iya, Anda sudah minta maaf sama Tuhan, amin. Tuhan sudah ampuni, iya. Cuman masalahnya apa yang kamu kerjakan untuk mengisi keselamatanmu? Salah satunya ini direview. Loh, saya yakin Pak Budi gara-gara dia di depan sendiri jadi gampang. Pak Budi itu kan bikin toko, pasti ada banyak hal yang dia ubah. Contoh misalnya nih, pertamanya saking semangatnya saya buka dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Saking semangat. Tapi kemudian dia akan review. Ternyata efektif ya. Tamu pertama yang datang itu jam 11. Ngapain dia buka dari jam 5? Besok dia akan berubah. Besoknya lagi kalau ada perubahan dia akan berubah lagi. Sehingga apa yang dilakukan menjadi efektif. Hal yang sama dengan kita harus. Kalau kita ngaku kita benci dosa, kita ngaku kita nggak mau berbuat dosa, kita ngaku kita mau meminta ampun sama Tuhan, sudah belum kita review kesalahan-kesalahan? Kayak pacaran, senengannya sih gelap-gelap. Ada? Wah ada, cowok nggak ada. Oh nggak ada, kalau di pagi ya, bos PLN. Pacarannya langsung terang benderang ya. Istrinya terang-terang sendiri. Coba di-review loh, saya itu kan pernah muda, ya kan? Saya itu pernah muda, jangan dikira Febri saya itu lahir langsung gondrong gini ya loh. Enggak, dulu saya pernah muda. Loh, ada kan yang selalu dibawa ke arah situ. Yuk kita review, kenapa sih? Loh bener ya? Setelah review, bro, pacar itu nek nganggo klambi iki rada kurang bahan. Loh, ada kayak begitu. Ada ya diomongin. Ya, besok lagi pakai yang ada panjangnya, ada apa? Aku kira wah, loh bener ya? Loh, bagus ya ini? Loh bagus tuh, lebih baik begitu. Di review, apakah setelah pakai panjang itu tumpang kabeh, ora kena rambutnya gitu. Terus dijamin nggak akan aneh-aneh? Ya enggak juga, tetapi dengan bentuk kamu mau review, kamu mau merubah apa yang kamu lakukan, itu bentuk kamu serius minta ampun sama Tuhan. Ya cuma minta ampun minggu depan, minta ampun lagi bulan depan Jawa Kudus, minta ampun lagi dosanya Pak, waduh. Kira niat gitu nih, paham ya? Itu nggak niat gitu, nggak punya minta ampun. Tetapi minta ampunlah yang serius. Tuhan akan membebaskan segala dosa kita. Amin. Tetapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita lakukan. Ya. Ini analogi yang agak berat. Anda tahu ChatGPT? Mungkin anak-anak muda tahu. Tahu ya? Ada yang tahu ChatGPT nggak? Jujur. Tahu? Nggak tahu? Oh, tahu. Apa? ChatGPT itu artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan. Satu aplikasi kecerdasan buatan. Ya, contohnya misalnya Selamat nih mau bikin CV, dia nggak usah ketik CV, nama nggak usah. Buatkan saya CV, dia keluar langsung jadi. Buatkan saya ini jadi kecerdasan buatan. Tapi yang menarik, kecerdasan buatan ini itu menghasilkan satu lapangan pekerjaan baru. Namanya prompt engineering. Prompt engineering ini orang-orang yang dibayar untuk menggunakan artificial intelligence dengan jauh lebih baik. Gimana caranya? Perintahnya lebih detail. Contoh nih, Anda biasanya kan cuma buatkan teori tentang bumi datar, mau keluar itu. Ada semua ya. Tapi kalau Anda mau lebih baik hasilnya, maka jangan bilang begitu. Tapi bilang begini,
seandainya saya Bill Gates dengan kekayaan sekian, seperti apakah cara pikir saya tentang bumi datar? Itu akan jauh lebih detail. Tadi ya, apa sih maksudnya? Pertanyaannya bermutu, menghasilkan jawaban yang bermutu. Ya, takon murah mutu, ya hasil jawabanmu ora mutu, itu ahli. Gitu. Ya, nah hal yang sama dengan hidup kita. Kalau kok lakukan hal-hal yang gak mutu, yang keluarmu juga gak mutu. Selama yang input ini gak diubah, jangan harap outputnya berubah. Ya, saya harap ini ngantol di kepala kita masing-masing. Nah, apa pentingnya kita merdeka dari dosa? Tadi kita sudah jelasin, saya sudah jelasin, dosa itu mengikat dan hanya Yesus Kristus yang bisa membebaskan kita dari segala dosa, tapi ada andil kita untuk kita mau serius untuk meninggalkan dosa. Dan sekarang apa sih dampak dari dosa sampai kita harus menghilangkan, harus bebas dari dosa? Ya, cepat saja. Yang pertama adalah dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Ya, Yesaya 59 ayat 2. Dosa itu membawa kematian. Roma 6 ayat 23. Dosa itu punya konsekuensi dunia. Tadi saya sudah jelasin, ya. Keluaran 22. Tapi yang menarik yang keempat. Coba kita buka di Roma 8 ayat 28. Ini keempat, ya, dampak dari dosa. Ini yang saya pikir perlu dihindari betul. Roma 8 ayat 28. Oh sudah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang kita hanya mengutip sampai situ. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara-saudara. Amin. Burine lagi pojok. Burine apa sih? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi maaf orang kabeh. Kalau hidupmu masih bergelimang dengan dosa, jangan harap Allah turut bekerja. Beresin dosamu. Ya. Tapi kalau kau sudah bereskan dosamu, sudah serius sama Tuhan, ini berlaku buat Anda. Allah turut bekerja. Lo kadang-kadang maaf ya, setan turut bekerja. Kadang-kadang kita berpikir bahwa mujizat itu sakit disembuhkan. Mujizat itu tidak punya uang, tiba-tiba berarti datang kasih uang. Kita berpikir itu mujizat. Ya, ayah senyum-senyum dayo. Waduh, belum pernah ya kalau mujizat seperti itu ya. Ya, kadang-kadang kita berpikir mujizat seperti itu. Tapi kalau kita mau lihat Allah turut bekerja, mujizat itu seperti apa sih? Ketika kamu mau aneh-aneh sama pacarmu, tiba-tiba guru sekolah lewat. Loh, sekolah, iya dulu. Saya bilang itu mujizat. Loh, betul kan? Kok ya iso pas aneh-aneh kepetuan nyok. Loh, betul kan? Loh, kan itu di dalam. Sebetulnya itu mujizat karena Allah itu sedang bekerja dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena kamu anak Allah. Anak kamu bukan anak Allah. Jangan bangga. Pak Pendeta gak tahu. Saya sudah selingkuh 16 tahun. Dan hebatnya istri saya gak tahu. 15 tahun jago. Maaf, itu setan turut bekerja. Kok bisa Anda berbuat dosa 15 tahun gak ketahuan? Itu menurut saya setan turut bekerja. Betul. Kenapa kok setan turut bekerja? Ya kok yang anaknya ya. Dan kalau kita nanya Tuhan yang turut bekerja.
duitnya lebih Indomaret, maaf kata yang ngambil sesuatu. Aku ngomongnya dulu kabeh iki. Boleh sih sepi ya kalau dipiye lah. Saya bilang itu Allah menggagalkan rancangan-rancangannya gak baik. Betul? Tapi ini kamu merasa aku ini berbuat dosa berpuluh tahun aman-aman aja. Gue hebat bro. Kamu yang hebat, setan hebat. Karena setan turut bekerja. Itulah mengapa Tuhan mau ayo kita selesaikan dosa kita. Ayo merdeka dari dosa. Tuhan sudah kasih jalan keluar. Hanya aku yang bisa membebaskan. Tetapi ada porsimu yang harus kau lakukan. Seriuslah dengan dosa. Dan ketika itu kita lakukan, tidak hanya kita dekat dengan Tuhan, tidak hanya kehidupan yang kekal kita dapatkan, tetapi selama hidup ini Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Saya undang musik maju ke depan dan juga tim pujian dan majelis yang bertugas untuk perjamuan kudus. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dan tentunya orang contoh sudah hafal. Yang pertama adalah roti dan anggur yang akan kita terima. Firman Tuhan bilang ini roti biasa, ini anggur biasa. Roti yang tadi malam disiapkan oleh Dia Kecuali, ya. Anggur juga disiapkan oleh Dia Kecuali. Tetapi pada pagi hari roti dan anggur ini menjadi lambang bagi tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hormatilah. Yang kedua, siapa yang berhak ambil? Firman Tuhan berkata, yang layak di hadapan Tuhan ambil dan makan. Dan layak di sini berbicara dilayakkan. Jadi kalau engkau di dalam hatimu masih ada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya, ambil makan. Tapi kalau engkau ragu pada pagi hari ini, jangan makan. Tetapi berdoalah supaya Tuhan kuatkan iman. Yang ketiga, untuk apa kita lakukan ini? Firman Tuhan berkata, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Karena kita sebagai manusia, kita lebih suka mengingat yang buruk daripada mengingat yang baik. Kita lebih suka mengingat bagaimana masa-masa sukar Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tapi kita lupa, ada banyak hari-hari penuh kebahagiaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mengingat selalu hal-hal yang buruk ketika ekonomi kita terpuruk. Tetapi kita lupa bahwa ada hari-hari di mana Tuhan memberkati kita secara luar biasa. Hal yang sama, Tuhan mau kita mengingat akan Dia, mengingat kebaikannya, bahwa Tuhan sudah mati untuk memerdekakan kita dari dosa. Ibu akan nyanyikan satu pujian dan kita akan menyanyikannya bersama-sama sambil Bapak Ibu melihat hati masing-masing. Apakah di hatimu masih ada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya? Kalau masih, ambil dan makan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
kembali kita hadir di hadirat Tuhan Bapa kami. Ini kami Tuhan, anak-anak yang mungkin kami ragu akan hidup kami. Hidup kami penuh kekhawatiran. Kami khawatir besok gak bisa makan. Kami khawatir akan suami kami dan istri kami. Kami khawatir akan anak-anak kami, akan masa depan mereka. Ini kami Tuhan, anak-anak yang terkadang kami memberontak di hadapan. Terkadang kami bicara kasar tentang kami. Mungkin kami pernah mengumpat kau. Sakit beratnya hidup ini. Tetapi kami tahu Engkau Bapa yang baik. Ketika kami memohon ampun di hadapan-Mu dan kami serius melakukan, maka pengampunan yang daripada Engkau kami terima. Ampuni kami ketika kami melakukan hal-hal yang bodoh dan konyol. Kami menikmati dosa, bahkan kami membanggakan dosa kami. Ampuni kami Tuhan, dan berikan kami kekuatan untuk kami bisa merubah semuanya. Kematian di kayu salib kembali mengingatkan kami bahwa hidup kami sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Karena itu kami mau hidup kami Engkau pakai sesuai dengan kehendak. Kami tahu itu berat, tetapi kami pun tahu ada Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk perhatian. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah kami terima. Terima kasih yang kami sampai hari ini di usia kami yang sekarang, kami tidak pernah berkekurangan. Kami selalu punya pakaian untuk kami pakai. Kami selalu punya makanan untuk kami makan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya hari esok akan semakin baik karena kami berjalan bersama Tuhan, bersama Bapa kami yang mengasihi setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Hamba-Mu untuk pakai untuk roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur ini akan menjadi lambang bagi tubuh dan darah Tuhan yang sudah tercurah untuk menebus dosa kami. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Kesalahanku
Mari kita bawa anggun di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi di atas kepala sebagai penghormatan akan lambang daripada darah Tuhan. Sebelum kita minum dengarkan firman Tuhan ini. Kemudian ia mengambil cawan serta berkata, inilah darahku yang tertumpah bagi kamu sebagai meterai bagi perjanjian baru yang sudah kusiapkan untuk kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Dengan hormat diangkat Bapak bisa pimpin dalam doa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita simak warta Jumat Minggu 6 Agustus 2023. Untuk Minggu 6 Agustus 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat akan diadakan kebaktian kedua dengan petugas pujian Ibu Tika, Ibu Ana, Saudari Dina, kemudian LCD Saudara Davi, firman Tuhan Berita Sahabat Berdoa, doa sahabat Bapak Tunggoro, pengumuman Berita Sahabat Berdoa, musik planning Saudara Stephen, Yakin Danu, Saudari Laura, Saudara Gunung, perjamuan Yakin Purwoko. Mari kita simak untuk pelayanan sepekan Minggu 6 Agustus 2023 kelas remaja akan diadakan lomba HUT RI. Kemudian Minggu 6 Agustus 2023 pukul 15 akan ada GNG dengan petugas Saudari Larissa dan kawan-kawan Tuhan Berita Sahabat Berdoa. Kemudian untuk hari Selasa 8 Agustus 2023 pukul 18.30 persekutuan doa malam dan tugas Ratu Paulus Sumarno. Dan hari Jumat 11 Agustus 2023 pukul 18.30 akan ada acara KPK gabungan tempat di gereja
pujian Ibu Kristiana SP firman Tuhan kita sampaikan bersama. Kemudian di hari Sabtu 12 Agustus 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk Joy Kingdom kelompok umur 3-8 tahun bertempat di gedung gereja dengan petugas pujian Ibu Rianti, hamba Ibu Lydia. Kemudian Joy Kingdom kelompok umur 9-11 tahun bertempat di lantai 3 dengan petugas pujian Ibu Lestari, firman Tuhan Ibu Kristiana SP. Kemudian untuk kebaktian Minggu 13 Agustus 2023 kebaktian pertama pukul 6.30 Aster Bapak Ibu Gunawan Wisono, majelis pendamping Diaken Purwoko, kemudian pujian dilayani oleh Diaken Suwarti, Ibu Yuni, Ibu Retno. Kemudian LCD Diaken Danu, firman Tuhan Pendeta Samuel Priyotomo, doa selamat oleh Natua Paulus Sumarno, pengumuman Ibu Tika, musik Bapak Eko. Kemudian di ibadah kedua Minggu 13 Agustus 2003 pukul 17 waktu Indonesia Barat akan dilayani pujian Ibu Julvan, Ibu Dinda, Saudari Miguel, LCD Saudara Kavi, firman Tuhan Pendeta Samuel Priyotomo, doa selamat Ibu Novita, pengumuman Pendeta Samuel Priyotomo, musik Saudara Ronald. Mari kita simak laporan keuangan untuk laporan kas pembangunan tahun ketiga sampai dengan 5 Agustus 2023 terkumpul sebesar 28.100.375 rupiah. Kemudian persembuhan sampai dengan Minggu 30 Juli 2023 terkumpul sebesar 10.871.000 rupiah. Mari kita simak warta khusus. Telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru PAUD Alfa tahun ajaran 2023-2024 dengan persyaratan anak berusia 3-4 tahun, fotokopi akte kelahiran, fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KMS, kemudian pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putri atau kerabat berusia 3-4 tahun dan ingin mendaftarkan diri bisa menghubungi Ibu Dina. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Chandra. Saya tambahkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah untuk minggu depan itu yang bukan saya. Ya, ini ada khotbah dari luar yang akan khotbah tempat ini. Beliau berasal dari Pulau Alor. Ya, jadi minggu depan yang berkhotbah adalah Om Stephen. Ya, haleluya. Oh, jauh dari Alor ya. Jadi itu revisi yang pertama. Yang kedua saya katakan untuk pengumuman khusus ya, pengumuman khusus ya. Yaitu selain ada PAUD, kita juga membuka untuk daycare ya. Daycare ya, ini daycare itu untuk pendidikan anak ya. Jadi jangan bangku musafir tak mungkin kok ya Pak, usia 70 ke atas kita nggak terima ya. Ya, jadi yang kita terima ya daycare ya, saya lagi harus membedakan ya. Jadi silakan nanti saya kira nanti akan disampaikan juga saya izin dulu ya untuk daycare supaya bisa diinformasikan termasuk masalah biayanya dan lain sebagainya, fasilitasnya apa nanti biar dibikinkan lebih detail sama Mbak Ina dan nanti akan di-share di WA grup Condro ya. Nah tentunya ini juga bisa buat yang lain yang cuma buat Condro ya, di luar Condro pun kita bisa ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menegaskan atau mengumumkan jadi 2 minggu bukan minggu depan ya, 2 minggu lagi tanggal 20 Agustus hanya ada ibadah pagi ya. Jadi ibadah sore tanggal 20 Agustus tidak ada, tapi minggu depan ibadah sore masih ada. Kenapa? Karena 20 Agustus itu
khusus ya, ibadah ucapan syukur hari ulang tahun Republik Indonesia ya, tanggal 20 Agustus ya. Memang ulang tahunnya 17 ya, tapi ini panitia sepakat tanggal 20 ya. Saya kira itu tambahan. Ada tambahan lagi dari ya, terima kasih. Mari kita ikut di dalam doa. Apakah ada yang baru pertama datang ke sini? Kok yang dari awal ya? Ya luar biasa ya. Oh ya, Grace ya, Grace ini Natali sudah pernah sebelumnya? Oh udah ya, saya lupa ya. Berarti Grace boleh bagi berdiri biar pada kenal nih Grace. Kalau Grace ini deket-deket sama Mbak Ana Saryati, dan terus nanti pulang ke Bojeng Febri, ada simpulkan sendiri lah ya. Ada simpulkan sendiri ya. Ini ya, ini teori bertak gawe monggo lah ya. Silakan ya. Anda lebih cerdas dari saya ya. Ya, jadi selamat datang Grace, juga Natali selamat datang. Natali ini kalau nggak salah jauh nih. Ya, jauh dari bawah ya. Ya. Nah, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa sekali lagi kepada